Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagas Saputra Adibrianto dari Agribisnis A dengan NIM 2302003201353. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang acara keempat yang berjudul macam-macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Untuk yang pertama yaitu klasifikasi bahan pakan. Klasifikasi bahan pakan dibagi menjadi 8 klasifikasi. Yang pertama itu ada hijauan kering dan jerami kering, yaitu berbagai hijauan pakan yang sengaja dipanen dan dikeringkan, serta berbagai jerami kering yang sengaja dipanen dan dirawat. Contohnya seperti hai rumput gajah, hai rumput raja, dan hai daun jagung. Lalu yang kedua yaitu hijauan segar, yaitu berbagai hijauan pakan dan tanaman biji-bijian yang khusus dipanen dan diberikan pada ternak dalam keadaan segar. Contohnya rumput gajah dan rumput raja. Lalu yang ketiga ada silase. Silase ini merupakan berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi terkontrol. Tidak termasuk silase ikan, butiran sebangsa padi, biji sebangsa legume, dan umbi-umbian. Contohnya seperti silase hijauan jagung, hijauan kering, jerami kering, hijauan segar, dan silase adalah bahan pakan untuk ruminansia. Lalu yang keempat itu ada sumber energi, yaitu berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Contohnya seperti jagung, dedak, bekato, dan polat. Lalu yang kelima ada sumber protein, yaitu berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Contoh tepung ikan, soybean meal, kedelai, dan meat bone meal. Lalu yang keenam ada sumber mineral. Sumber mineral ini merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan vitamin dan preparat vitamin yang tinggi. Contohnya seperti minyak ikan, tablet vitamin B kompleks. Lalu yang terakhir itu ada aditif pakan, yaitu berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien ditambahkan pada bahan pakan dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan palatabilitas dan lainnya. Contohnya seperti antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, dan juga zat warna. Setiap bahan pakan yang diberikan kepada unggas memiliki nutrisi dan nutrien yang kadarnya berbeda-beda. Nah, nutrien ini merupakan hal yang sangat penting bagi unggas. Nutrien bagi ayam berfungsi untuk kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, dan produksi telur. Berikut adalah beberapa bahan pakan. Di sini saya memiliki 4 jenis bahan pakan, yaitu yang pertama ada ampas tahu. Ampas tahu ini beraroma langu, bertekstur sedikit basah, dan juga menggumpal, lalu berwarna putih agak kekuningan. Selanjutnya yang kedua ada jagung. Jagung bertekstur kering dan kasar karena belum dihaluskan sepenuhnya, dan beraroma langu dan juga berwarna oranye. Lalu yang ketiga itu ada limbah gandum yang sudah dihaluskan. Limbah gandum ini beraroma langu, bertekstur sangat halus, dan berwarna coklat. Lalu yang terakhir ada bekato atau dedak. Dedak ini beraroma langu dan bertekstur halus dan juga berwarna kuning keputihan. Cara-cara pemberian pakan. Agar mengandung semua kelengkapan gizi yang dibutuhkan ternak, pakan biasanya terdiri tidak hanya dari satu macam pakan, tetapi disusun dalam bentuk ransum. Ransum yaitu campuran bahan pakan yang diberikan kepada ternak dalam jangka waktu sehari atau 24 jam. Pemberian pakan pada ternak dapat ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama yaitu cara pemberian.
yang kedua cara penyajian, dan yang ketiga frekuensi pemberian. Untuk cara pemberian pakan berdasarkan cara pemberian dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada ad libitum, yaitu pemberian pakan di mana pakan selalu tersedia setiap saat di tempat sehingga ternak dapat mengkonsumsi makanan tersebut sekenyang-kenyangnya. Nah, yang kedua penjatahan. Penjatahan ini merupakan pemberian makan di mana pakan dijatah sesuai kebutuhan ternak. Untuk yang kedua itu cara penyajian. Jika ditinjau dari segi cara penyajiannya, terdapat dua macam, yaitu pakan dalam bentuk kering dan pakan dalam bentuk basah. Untuk yang ketiga yaitu frekuensi pemberian pakan. Frekuensi pemberian pakan bergantung pada bentuk pakan yang diberikan dan umur ternak. Biasanya dapat dilakukan dengan frekuensi 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari. Kebutuhan nutrisi ternak unggas pada setiap fase fisiologisnya itu berbeda-beda. Sebagai contoh, yaitu pada ayam pedaging atau broiler, pada fase fisiologi starter, yaitu antara 0 hingga 3 minggu, kebutuhan energi mentahnya sebesar 3.200 kcal per kilogram. Sedangkan proteinnya sebesar 23%. Untuk ayam pedaging broiler pada fase finisher, yaitu 3 hingga 6 minggu, kebutuhan energi mentahnya berkisar 3.200, sama dengan starternya, namun berbeda di kebutuhan proteinnya, yaitu lebih kecil 3%, yaitu 20%. Untuk ayam telur atau layer, untuk masa starternya yang berumur 0 sampai 6 minggu, energi mentahnya sebesar 2.900, namun untuk proteinnya 18%. Untuk fase grower, developer, dan layer itu energi mentahnya sama, yaitu sebesar 2.900 kcal per kilogram, namun berbeda di kebutuhan proteinnya. Ya, yang grower itu 15%, yang developer itu 12%, lalu yang layer itu 16%. Jadi untuk pembelian pakannya itu harus berdasarkan dari kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh fase fisiologis pada unggas tersebut. Jadi tidak boleh asal memberikan pakan dan harus memperhatikan kebutuhannya. Sekian pemaparan praktikum acara 4 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.